Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwata illa billahil aliyil azim. Syukur malah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan nikmat kepada kita pada hari ini. Pagi hari ini kita masih dapat berkumpul untuk belajar di sekolah yang kita cintai ini. Lewat berkata salam adalah sama-sama kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah. Baik, gimana kabarnya anak-anakku sekalian pagi hari ini? Alhamdulillah. Suaranya kurang semangat nih, jangan-jangan banyak yang belum sarapan nih ya. Udah sarapan belum nih? Aku udah. Oh, Aku juga udah. Oh, baik. Kita belum. Oke, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mohon dibantu oleh ketua kelas, silakan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, untuk hari ini kita akan coba belajar bacaan gharib yang terdapat di dalam Al-Quran. Terkait pembelajaran gharib ini nanti akan Bapak coba terangkan dari slide dan modul yang adik-adik sudah pegang. Silakan disimak. Terus kemudian nanti bagaimana cara membaca bacaan gharib, kemudian nanti mengetahui surat apa yang terdapat pada Al-Quran dari bacaan gharib tersebut, kemudian memahami tanda baca gharib, kemudian nanti ada praktik baca. Dapat dipahami ya? Baik. Alhamdulillah. Kemudian setelah dapat dipahami, Bapak coba terangkan ya, disimak ya. Bacaan gharib dalam Al-Quran. Apa itu gharib? Ada yang tahu gharib? Gharib. Artinya apa? Aku gorib. Apa itu gharib? Aku tahu gorib. Apa? Gorib. Kakak tahu gorib. Apa gharib? Aku tahu. Gharib adalah artinya sholat rawatib. Salah. Coba nanti Bapak terangkan dulu ya. Gharib itu artinya tersembunyi atau samar. Menurut istilah ulama Qur'an, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus dikarenakan samarnya pembahasan atau karena peliknya permasalahan baik dari segi huruf, lafadz, arti maupun pemahaman yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, pada kesempatan atau sesi kali ini kita akan membahas 4 bacaan gharib. Yang pertama ada imalah, yang kedua ada ismam, yang ketiga ada tasil, yang keempat ada nakol. Baik, mohon disimak. Yang pertama adalah imalah. Apa itu imalah? Imalah istilah yaitu memiringkan bunyi fathah kepada kasroh atau memiringkan alif kepada ya. Lafadz yang harus dibaca imalah hanya ada satu dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Hud ayat 41 pada lafadz majreha. Baik, menurutnya sebab-sebab diimalahkannya lafadz majreha diantaranya adalah untuk membedakan antara lafadz majroha yang artinya berjalan di darat dengan lafadz majreha yang artinya berjalan di laut. Dalam salah satu kamus bahasa Arab dijelaskan bahwa lafadz majreha berasal dari lafadz jaro yang artinya berjalan atau mengalir, dan lafadz tersebut dapat dipakai dalam arti berjalan di atas daratan maupun berjalan di atas lautan atau air. Namun kecenderungan perjalanan di permukaan laut atau air tidak stabil seperti halnya di daratan. Terkadang diterjang ombak kecil dan besar atau terhempas angin, sehingga sangat tepat apabila lafadz majreha tersebut diimalahkan. Oke, jelas? Iya, Pak. Iya jelas. Baik, Iya, jelas. lanjut yang kedua ismam.
Ismam artinya mencampurkan domah pada sukun dengan memoncongkan bibir atau mengangkat dua bibir. Ismam terdapat dalam surat Yusuf ayat 11 pada lafadz la ta'manna. La ta'manna. Ya, dengan kata lain, asal dari lafadz la ta'manna adalah lafadz la ta'manuna. Kalau diteliti lebih dalam, ternyata Rasm Utsmani hanya menulis satu nun yang bertasdid. Ada pertanyaan yang muncul, di mana letak domahnya? Sehingga untuk mempertemukan kedua lafaz tersebut, dipilihlah jalan tengah, yaitu bunyi bacaan mengikuti rasm, sedangkan gerakan bibir mengikuti lafaz asal. Itu ya, ingat, dalam ismam terdapat dalam surat Yusuf ayat 11 pada lafaz la ta'manna, la ta'manna. Baik, yang ketiga ada tashil. Tashil menurut bahasa artinya memberi kemudahan, keringanan, atau menyederhanakan hamzah kotok yang kedua. Adapun menurut istilah kiroah artinya membaca antara hamzah dan alif. Dalam kiroah Imam Hashim riwayat Hafs, hanya ada satu bacaan tashil, yaitu pada Quran surat Fussilat ayat 44. Di mana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu law fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi. Alasan lafadz a'jamiyyu dibaca tashil karena apabila ada dua hamzah kotok bertemu dengan berurutan pada satu lafadz, bagi lisan orang Arab merasa berat melafadzkannya, sehingga lafadz tersebut bisa ditashilkan atau diringankan, seperti itu. Baik, lanjut. Yang keempat ada naqol. Naqol adalah memindahkan harokat ke huruf sebelumnya. Ada satu bacaan naqol, yaitu pada Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Lafadznya bi'sal-ismu. Lafadznya bi'sal-ismu. Tulisnya bi'sal-ismu, tapi dibacanya bi'sal-ismu, bi'sal-ismu, bi'sal-ismu. Jadi tidak dibaca bi'sal-ismu, tapi bi'sal-ismu, karena memindahkan harokat ke huruf sebelumnya, seperti itu. Dari 4 bacaan-bacaan gorib yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan nanti adik-adik bisa mengulangnya kembali. Kemudian akan ada prakteknya juga. Pada sesi kali ini kita akhiri. Sebelum mengakhiri, marilah sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.